Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged pepanggihan malih, kita saged lelenggahan malih wonten kegiatan kita rutin taklim kanthi maos saha ngaos isinipun Al-Qur'an. Pepanggihan kalemben kita sampun mlebet surat injil punika As-Saff. Setunggal ngantos ayat nomor 9. Lan dalu punika kita badhe nglajengaken injil punika waosanipun saha kajianipun badhe maos ayat nomor 11 ngantos terakhir insyaallah. Monggo dipun simak maosanipun ayat injil punika sedasa ngantos ayat terakhir. Ayat terakhirnya ayat 11 sebab suratipun pendek. Nggih. Mungkin umpaminipun ajeng dipun wangsuli melih mboten napa-napa. Monggo dipun simak waosanipun lajeng mengke kita bahas isi kandunganipun. Surat As-Saff nun. Pripun, Pak? Ayat setunggal. Ayat setunggal. Baleni melih. Oh nggih. Ken dawa ngeten to? Membacanya. Oh nggih. Monggo dipun simak saking ayat nomor setunggal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwa
العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص suara kula cekak. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. ومساكن طيبة في جنات عدن. وسلم عليه. ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah. Kita mengetawas nggih. Ingin paham kalau tak menggeh-menggeh.
Bapak Ibu para jamaah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking ayat-ayat ingkang kita waos kala wau kathah nggih faedah-faedah ingkang saged kita pendet lan kolomben dereng sedanten ayatipun kita bahas nembe saperanganipun kemawon. Mula wonten dalu punika badhe kita bahas faedah-faedah saking ayat ingkang kita waos. Nomor setunggal nggih nerangaken injih punika asadun nasi zulman. Nggih. Sak dolim-dolimi wong, ngoten lho. Wong sing paling keras kendolimanipun. Nah, orang yang paling keras kedolimannya. Atau paling besar kedolimannya. Siapa mereka? Alladzi yud'a ilal Islam wa ilal khudu'i lillah. Yaitu orang-orang yang ketika diajak kepada Islam, dan orang-orang yang diajak supaya tunduk kepada Allah. Ayo kita masuk Islam, ayo kita tunduk kepada Allah. Fala yujibu da'iya, tetapi dia tidak menyambut ajakan tersebut. Dia menolak, ya. Diajak kepada Islam yang merupakan itu jalan kebenaran, keberuntungan. Diajak kepada supaya kita itu tunduk kepada Allah, tetapi dia menolak. Tidak cukup menolak, lalu bagaimana? Yuqabilu dzalika bi iftira'il kadhibi 'ala Allah, bi iftira'il kadhibi 'ala Allah. Justru sebaliknya, mereka menyambutnya, menanggapinya dengan mengadakan kedustaan atas nama Allah, ya. Jadi nggak cuma menolak, gah lunga mboten, tetapi di samping menolak plus dia membuat fitnah, yaitu mengadakan kedustaan atas nama Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyelewengkan ayat-ayat Allah, menyelewengkan ayat-ayat Allah, menyimpangkan ayat-ayat Allah, dan mendustakan utusan-utusan Allah. Niki Pak, ya, menyimpangkan sak penake dhewe anggenipun apa niku belak-belokke ayat Allah seolah-olah bebas, enggak. Ayat Allah tidak boleh sebebasnya kita terangkan atau kita pahami semau kita, tidak boleh. Ya. Kemudian juga mereka mendustakan siapa? Utusan Allah, para rasul. Itu orang yang dikatakan asadun nasi zulman, sing kendolimanipun paling gede. Ya. Mula faedah bener dipun bener saking ayat wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Gitu. Ayat pinten wau? 7. Gitu. Ayat 7. Nah niki dibener saking niku. Mula faedah sing ayat punika nerangaken dumateng kula panjenengan sami lan ngimutaken nek wong sing paling dolim wong kuwi sing wani gawe kedustaan atas namane Allah. Carane piye? Nyelewengke, nyimpangke ayat-ayat Allah. Mula ayat Allah niku disimpang-simpangke, diselewengke, gitu, tujuane nggo nyesatke menungso. Niki. Lajeng injih punika
nalikanipun dipun ajak dumateng Islam, tunduk dumateng Allah, nolak. Gah. Ya. Iki sing paling zalim. Lah, orang seperti itu apa balasannya, Pak? Naudzubillah min dzalik. Apa akibatnya? Kalau orang menolak Islam plus mengadakan kedustaan atas nama Allah, menyelewengkan ayat Allah dalam mendustakan Rasulnya dengan tujuan untuk menyesatkan manusia, maka orang seperti itu diantara bahayanya faedah yang kedua. Napa niku? Uqubatul i'radi an dinillah waftira'il kadhiba 'ala Allah, akadibi 'ala Allah, uqubah hukuman. Niku hukumanipun. Ya. Hukuman bagi orang yang berpaling dari agama Allah. Ya, hukuman bagi orang yang berpaling dari agama Allah. Dan orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah tadi, hukuman di dunia, ya. Orang yang berpaling dari agama Allah, melingos. Nomor loro, ya, mengadakan kedustaan atas nama Allah. Apa hukumannya, Pak? Al-khurmanu minal hidayah. Diharamkan dari hidayah, dijauhkan dari al-hidayah, dari petunjuk. Ya, ini bahayanya, Pak. Wong nek wis mlengos saka agamane Allah, nggih, napa meneh dipun tambah ngawontenaken kedustaan, kebohongan atas nama Allah, ya. Dia nisbatkan apa yang diselewengkan tadi kepada Allah. Iki yo agamane Allah iki anu gitu. Dengan tujuan apa? Untuk menyimpangkan manusia, menghalangi manusia dari agama Allah. Maka di antara hukumannya hatinya, naudzubillah min dzalik, hatinya diberi sekat sehingga tidak mendapatkan petunjuk ataupun hidayah. Gitu. Dijauhkan dari hidayah. Mula niki wong sing paling rugi, Pak. Tiyang niku nek sampun dipun tebihaken saking al-hidayah, mila badhe kesasar. Namine hidayah kan petunjuk. Pak, Wonogiri arahe pundi to, Pak? Wono lho Mas, ngalor terus. Ilang. Tekan Surabaya. Lah kok tekan Surabaya? Ya, lah kowe ora ngerti pituduh kok. Ya, dihapusi wong gelem kae lho pituduhe Wonogiri. Ngidul kok malah ngalor. Gitu? Nyata. Maka orang yang ketika dijauhkan dari petunjuk, dia akan sengsara. Dia akan tersesat di dunia dan sengsara di akhirat. Mula Bapak Ibu pituduh pun tansah kita suwun sing tenanan nalikanipun maos Al-Fatihah. Napa, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Sak bibaripun kita memuji Allah, paring panglembono, paring sanjungan, ngagungake Allah. Dan menyatakan diri kita itu adalah siap beribadah hanya kepada Allah. Dan menyatakan diri kita nggak punya daya dan kekuatan kecuali hanya dari pertolongan dari Allah. Baru berdoa, ya Allah ihdina, tunjuki kami, berilah kami hidayah. Kemana? Kepada siratal, jalan yang lurus. Nyata. Ya. Orang yang mendustakan, berpaling dari agama Allah, bagaimana dia akan minta petunjuk? Ya. Maka ini seorang yang paling
celaka. Mila wonten tesi ayat nomor 7 Allah ngendikaken wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum atau orang yang berbuat kezaliman. Di antara kezalimannya apa? Berpaling dari agama Allah, terus mengadakan kedustaan atas nama Allah. Ini kedzaliman yang paling besar. Maka Bapak Ibu para jamaah kagem peringatan dumateng kula panjenengan sami. Faedah nomor kalih 3. Al-kafiruna ala syatani halihim wa firaqihim. Orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir berada di berbagai macam jalan atau kelompok. Jadi mereka punya kelompok yang banyak. Di orang-orang kafir itu kelompoknya nggak sama. Meskipun mereka bisa bersatu, tapi jalan mereka berbeda-beda. Bagaimana bersatunya? Untuk memadamkan cahaya Islam. Ya. Saya ulangi lagi, orang-orang kafir itu memiliki jalan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, yuharibuna dinallahi biturukil mukhtalifah. Semua orang-orang kafir itu mereka memerangi agama Allah. Mereka memerangi agama Allah dengan cara yang berbeda-beda pula. Ya tak? Mereka itu ingin memerangi agama Allah pun dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya apa Pak? Bil quwwah. Ada yang memerangi Islam dengan kekuatan. Gitu. Siapa itu? Mereka orang-orang yang di dunia merasa punya kekuatan dengan senjata membantai kaum muslimin, membunuh dengan saenai udele dewe, merasa enggak berdoa, nyawa enggak ada harganya. Mereka membantai, mencincang, itu kenyataan. Ya. Ketika kaum muslimin minoritas, mereka gencet, mereka tindas. Berbeda ketika orang kafir di tempatnya kaum muslimin, mereka aman. Loh kenapa? Karena orang Islam itu paham tentang darah. Pertama kali perkara yang akan ditanya oleh Allah yang berkaitan dengan manusia, dengan makhluk, perkara darah di akhirat nanti. Kalau pertama kali yang ditanya oleh Allah dengan haknya Allah apa? Salat. Tetapi yang berkaitan dengan sesama itu ditanya pertama kali tentang darah. Maka kaum muslimin faham orang-orang kafir itu ada 4 tingkatan. Satu namanya kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, memusuhi, membantai, ngajak perang, itu kan. Maka umat Islam kalau punya kemampuan pun juga boleh memerangi kalau punya kekuatan. Ya, kalau nggak punya hijrah. Itu seperti Kanjeng Nabi dulu hijrah ke Madinah. Nabi ditindas, sahabat ditindas, tapi Nabi tidak melayani dengan kekuatan. Kenapa nggak punya? Pindah ke Madinah. Setelah punya kekuatan baru meladeni, ya toh, membalas penindasan mereka. Gitu ya. Akhirnya terjadilah namanya Fathu Mekah. Gitu. Setelah punya kekuatan ini. Yang kedua bil fikri,
dengan apa? Pemikiran. Jadi perang kekuatan, perang pemikiran. Mereka yang punya kekuatan memerangi Islam dengan kekuatan, mumpung kuasa, gitu. Mereka menggunakan aji mumpung kuasa, kan gitu. Maka mereka menindas, membantai, ya. Karena mereka menganggap nyawanya orang kafir itu nggak ada harga, orang beriman itu nggak ada harganya, ya. Tapi kalau orang Islam ketika membunuh ada adabnya, ya tak? Gitu loh bedanya. Kalau mereka membunuh orang Islam nggak punya adab. Tetapi orang Islam ketika terpaksa membunuh pun ada adabnya. Karena kan jadi nak kanjeng Nabi paring pangandikan pripun? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nek kowe iki mateni ono sing apik walaupun dalam peperangan senjatanya suruh menajamkan. Wal yukhidda safaratahu, landepno gamanmu. Gitu. Niki. Itu Masya Allah, Islam itu adalah agama beradab. Sampai ketika perang membunuh pun bunuhnya sing apik, enggak boleh menyiksa, ya tak? Loh. Tapi kalau mereka menghalalkan darah kaum muslimin tanpa adab, membantai, mencincang, memutilasi dan sebagainya. Contohnya siapa? Dulu ya, ketika perang antara orang musyrik dan kaum muslimin. Ya. Istrinya Abu Sufyan namanya Hindun. Gitu. Ketika belum masuk Islam tapi menyuruh budaknya untuk membunuh siapa? Hamzah. Membunuh Hamzah. Terlaksana enggak? Terlaksana. Bagaimana dibunuhnya? Ditombak. Terus bagaimana? Diambil jantungnya. Dibeleh dadanya, diambil jantungnya. Terus dikemah-kemah jantungnya, tapi rata das. Itulah sadisnya mereka. Tapi kalau kaum muslimin kalau membunuh celeng, dor, ya, sekali langsung meninggal. Karena memang walaupun perang Islam itu adalah perangnya beradab, ya tak? Masya Allah. Sampai membunuh pun ada adabnya. Karena terkadang ya kita terpaksa membunuh ketika perang. Contohnya bangsa kita dijajah, masa awade meneng wae, ya tak? Bangsa kita dulu itu bangsa perang, tempur. Itu di mana-mana ada tugu bambu runcing, ya toh? Itu adalah untuk ingatan kita bahwa bangsa kita itu merdeka dengan pengorbanan darah. Maka jiwa-jiwa patriotisme itu harus ditumbuhkan supaya apa? Ya, suatu saat kalau dibutuhkan presiden yang ngajak perang gitu loh ya. Karena Ahlussunnah itu perangnya sama pemimpin gitu loh. Bukan perang sendiri, ngeluyur sendiri, ngebom, enggak. Tapi dengan pemimpin. Gitu. Kalau ketika pemimpin kita ngajak perang, presiden kita misalnya. Kenapa? Karena bangsa kita dijajah, maka siap. Itu. Jadi Ahlussunnah itu prinsipnya berjihad bersama pemimpin. Tidak boleh bersama kelompoknya, organisasinya, dikomando sama organisasinya atau kelompoknya, yang dikatakan amirnya, tidak boleh. Itu prinsip Ahlussunnah. Wa yarawna iqamatal haji wal juma'i wal a'yadi wal jihadi ma'a umara'il muslimin abraran kanu aw fujaran. Ahlussunnah punya prinsip ya, menegakkan ibadah haji, hari-hari raya itu. Kemudian juga jamaah dan juga perang atau jihad itu bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpinnya itu
soleh atau pemimpinnya tidak soleh, dolim, tetap bersama pemimpin. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya jihad itu ada hukum-hukum yang harus diterapkan. Seperti misalnya ada harta rampasan, ghanimah, itu adalah yang ngatur pemimpin. Nah, orang rebutan, royoan, gitu. Maka mereka memerangi kaum muslimin dengan kekuatan, dengan pemikiran, dan juga wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Mereka punya strategi untuk memusuhi kaum muslimin. Wa gharduhum, apa tujuan mereka semua tadi? Itfa'u hadan nur, ingin memadamkan Islam, menghancurkan Islam. Alladzi ada'ahu Allah lil basariyah, padahal Allah telah memunculkan Islam untuk manusia. Ya. Mereka ingin memadamkan, Allah menyalakan Islam, ya. Ngurup ke Islam, ya. Menerangi Islam untuk siapa? Untuk umat manusia. Ini diambil dari ayat yuriduna liyudfi'u nurullahi biafwahihim. Ya. Mereka ingin memadamkan, yaitu apa? Cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Islam. Faedah yang keempat. Tetapi usaha mereka berhasil enggak, Pak? Tidak akan mungkin berhasil. Kita jawab, tidak akan mungkin berhasil abadan, selama-lamanya. Usaha mereka pasti gagal. Kenapa? Karena Allah yang berkata, di mana ayat yang sama, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan Islam, tetapi Allah ingin menyempurnakan Islam. Nah, ini sopo sing iso nglawan Allah? Sinten, Pak? Sing saged nglawan Allah niku sinten? Mboten enten. Mila wonten faedah nomor sekawan, wa'dun minallah jazimun. Janji Allah yang pasti. Adanya janji Allah yang pasti. Apa janjinya? Bi anna muhawalatihim fashilatun yaisatun. Janjinya Allah yang pasti bahwa usaha mereka akan menemui fashilah, yaisah, kegagalan dan keputusasaan. Memang ada sebagian kaum muslimin yang dibantai, tapi nggak berhasil secara menyeluruh. Ya. Kenapa kok gagal, Bapak Ibu? Haitsu wa'ada subhanahu bi annahu mutimmu nurihi wa mudhiruhu walau karihal kafiruna dzalik. Kenapa gagal? Haitsu, karena Allah berjanji. Karena Allah berjanji bahwa Dia akan menyempurnakan cahayanya, yaitu Islam, dan akan memenangkan agamanya, akan menyempurnakan cahaya Islam, akan memenangkannya meskipun orang-orang kafir benci. Ya. Melawat mriki, ya, di dalam ayat ini
terdapat satu keputusasaan orang-orang kafir, dua kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Gitu? Keputusasaan bagi orang-orang kafir dan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Contohnya pun sinten? Abruhah. Gitu. Kalau Abruhah ingin merobohkan simbol-simbol Islam, apa? Ka'bah. Ya. Ingin memadamkan syiar Islam, biar orang nggak haji ke sana, biar nggak tawaf sekeliling Ka'bah. Kemana tawafnya? Ke Yaman, ke Son'a. Lah kemana ibadahnya? Ke gereja. Karena Abruhah itu orang Nasoro, dulu bikin gereja yang besar. Ini kisah nyata. Sampai orang Arab menjuluki, memberi nama gereja itu disebut Al-Qulais. Kenapa? Karena saking tingginya orang Arab kan biasa pakai kolansuah seperti ini. Ketika melihat ke atas itu mau jatuh kolansuahnya. Nah, karena Abruhah punya rencana jahat, membangun tempat ibadah tidak untuk tidak untuk apa? Komunitasnya, tetapi membangun itu untuk memalingkan orang-orang Arab biar tidak haji ke Mekah. Ingin memadamkan syiar-syiar Islam. Itu masalahnya. Akhirnya apa Bapak Ibu para jamaah? Allah gagalkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan usaha mereka gagal? Ya? Sia-sia? Bagaimana caranya? Mereka sombong dan bangga dengan pasukan yang kuat, plus ada pasukan yang nunggang gajah yang gede-gede. Yang terbesar namanya Mahmud. Gajah jenenge Mahmud. Panggone Mahmud jenengan Bu ya. Tapi Allah hinakan dengan apa? Pasukan yang dianggap remeh, burung, manuk. Ya, padahal sebelumnya tentara Abruhah dihadang berbagai macam suku, tidak ada yang menang, kalah semuanya. Termasuk orang Quraisy tidak berani melawan, tetapi Allah kirim pasukan untuk menghinakan mereka. Tayron ababil, arsala alaihim tayron ababil. Allah kirim kepada mereka untuk menghancurkan mereka burung yang berbaris, yang berbondong-bondong. Melemparkan apa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu melempari kerikil kepada mereka, kerikil yang sudah dibakar sampai membara. Kerikil itu dicokot sama cucuknya, dicengkrem sama cakarnya, jadi 3 kerikil. Sudah ada namanya, maka tidak mungkin meleset. Lah kemana era melocot mas? Karena yang menciptakan panas dan dingin itu Allah. Jenengan munggah tentang mangu mriko wadem. Jenengan mboten iso nolak ademe suhu. Ketika Anda merasakan panas, Anda tidak bisa menolak datangnya panas. Kok sumuk mento yo? Ya. Itu semua Allah yang menciptakan. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan api itu dingin. Ingat tak kisah Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diobong, dibakar, kobong mboten? Mboten, selamat. Kenapa? Karena api adalah makhluknya Allah. Yang menjadikan panas adalah Allah, dan yang menjadikan dingin juga. Maka Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan. Hei geni, berubahlah jadi dingin.
plus wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan tidak memudaratkan kepada Ibrahim. Karena kalau dingin tok bisa beku. Tapi dingin wassalaman, ya toh? Dingin dan tidak membahayakan. Tapi kalau dinginnya luar biasa, beku, ya, mati juga. Maka Allah katakan kuni bardan wassalaman, ya toh? Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim nggak mempan. Sama dengan burung-burung tadi, ketika membawa kerikil yang sudah dibakar membara, tapi tidak membakar yang membawa, tapi ketika dilemparkan kepada Abruhah dan tentaranya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun dimakan ulat, dimakan serangga, complong-complong. Sehingga diceritakan ketika mereka terkena lemparan kerikil itu, jari jemarinya putus, pergelangannya putus, tangannya putus, ya, badannya lubang-lubang, mengerikan. Termasuk Abruhah bisa lari tapi terkena lemparan tadi, mati di Son'a, mampus di sana. Dadanya terbelah, jantungnya kelihatan. Matinya ketika sudah sampai di Yaman. Ya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Untuk memberi kabar kepada penduduk Yaman. Ada peristiwa seperti itu. Ini contoh kegagalan setiap orang yang ingin menghancurkan syiar Islam, termasuk agama Islam, maka mereka akan menuai kegagalan. Ya. Mereka merencanakan jahat, tetapi Allah akan menggagalkan. Karena Allah tidak tidur, Allah mboten sare, Allah mboten ngantuk. Ya. Tapi kaum muslimin, manusia ngantuk. Gitu? Kemudian faedah berikutnya, nomor gangsal. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwaladzi, dialah Allah yang arsala. Nah, ini ayat keberapa ini? Ke-9. Nek jeng ben diwaca melih mboten napa, Pak? Diwaca melih mbah ayat nomor 10, ngoten lho. Malah kena apa lho. Di dalam firman Allah ayat yang ke-9, waladzi, huwa, dialah Allah, alladzi, yang arsala, telah mengutus siapa? Rasulahu, rasulnya. Siapa rasulnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, dengan membawa petunjuk. Jadi rasul itu diutus membawa petunjuk. Apa petunjuknya, Pak? Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, membawa agama yang benar. Apa itu? Amal soleh. Al-huda wa dinil haq. Al-huda, petunjuk. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, amal yang soleh. Gitu? Untuk apa itu? Liyudhirahu ala dini kulli. Ya. Agar dia Allah memenangkannya di atas segala agama, ala dini kulli. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Nah, wonten ayat punika Bapak Ibu, ayat nomor 9 punika. Enten mapinten-pinten faedah. Jadi faedah nomor gangsal tesih ngandung faedah kathah.
Napa niku? Setunggal. Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun min indillah. Fa fihi isbatu nubuwatihi. Yang pertama, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di antara rasul yang diutus oleh Allah. Maka ini merupakan penetapan tentang kenabian beliau. Ya. Yang kedua, anal Qur'ana hudan, sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk. Pak, nek kepengin petunjuk sinau Al-Quran, sinau temriki maksudipun ngaji, boten namung dipun waos tok. Kalau kita cuma membaca sementara kita itu tidak butuh bahasa Arab, bagaimana kita bisa paham? Pahamnya kalau dikaji isinya, ya. Maka jangan bosan-bosan, jangan malas-malas mengkaji isinya Al-Quran. Kenapa? Itu adalah petunjuk. Orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk, itu pasti. Bagaimana dapat petunjuk? Tidak mudeng Al-Quran, nanti malah petunjuknya setan. Yang mana setan ini memberi petunjuk kepada neraka jahanam. Ini nyata-nyata, ya. Kalau orang jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu, maka akan dibimbing oleh setan. Kemana? Jalan menuju neraka. Kenapa? Karena jiwa ini setelah diciptakan oleh Allah diberi ilham. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menciptakan, yang menyempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah ciptakan, Allah memberikan ilham, ilmu kepada jiwa ini. Satu, jalan menuju kepada kebaikan, ke surga berupa iman dan takwa, amal soleh. Yang kedua, kepada kefajiran, fujuraha. Kemana itu? Kepada kemaksiatan yang menghantarkan kepada jurang neraka. Niki gelem ra gelem ade milih salah siji kan enten. Mula Al-Qur'an ada petunjuk. Faman ibtaghal huda min ghairihi adallahu Allahu. Faman ibtagha, maka barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Qur'an, sing sapa wonge golek pituduh saliyane Al-Qur'an, Allah akan menyesatkannya. Ya. Bila kados wonten surat Toha ayatipun 123 Toha 123, Allah berfirman, wa qala bita minha jami'a, wis sak koron medhono saka surga, medhun ning donya. Surga ten dhuwur, donya ngisor. Medhono kowe. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu terhadap sebagian yang lainnya akan jadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adapun setelah datang kepada kalian petunjuk kami, apa petunjuknya? Wahyu. Faman ittaba'a hudaya, sing sapa wonge gelem ngeloni pituduhe ingsun. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa, sing sapa wonge gelem ngeloni pituduhe ingsun, dheweke siji ora bakal keblinger, loro ora bakal sengsara. Napa maknanipun? Ora bakal keblinger ning alam donya lan ora bakal sengsara ana akhirat.
Niki. Nomor 3. Anna dinal islami waladi al-had. Anna sesungguhnya agama Islam itulah agama yang benar. Fakullu dinin siwahu batilun. Maka ajaran ataupun agama selain Islam maka batil, keliru, salah. Itu agama di sisi Allah cuma satu, Islam. Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Maka menurut kita sebagai umat Islam, kita wajib meyakini agama sing bener ki umur Islam. Gitu. Jenengan takon kali agama liyane padha. Ngeten. Mereka meyakini agama yang benar agama mereka. Nah, kita umat Islam hanya punya prinsip agama yang benar itu Islam. Liyane salah, miturut Islam. Gitu? Miturut Allah. Berarti liyane salah, iya miturut dalil endi? Ali Imran 19. Inna dina indallahil. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, sing sapa wae golek agama sak liyane Islam fala yuqbala min, enggak akan diterima oleh Allah. Ya, ini menurut Allah loh nggih. Artinya agama yang diterima di sisi Allah, Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk golongannya orang yang merugi. Maka untuk yang lainnya enggak boleh tersinggung. Kenapa? Ini prinsip Islam yang Allah tegaskan sendiri. Karena orang yang mereka tidak beriman kepada akhirat, kan gitu. Maka Allah katakan mereka di akhirat termasuk orang yang rugi. Karena kita umat Islam iman akan adanya akhirat. Maka selain Islam maka tidak perlu tersinggung. Kenapa? Karena mereka diantaranya adalah tidak beriman kepada akhirat. Ya, berarti mereka nggak merasa rugi kan itu. Tapi yang benar mereka akan kecelek di akhirat. Tuh tenan, gitu. Tiba nih, gitu. Akhirat kayak enak tenan. Nomor 4. Anna dinal islami alin zahirun ala kulil adyan. Sesungguhnya agama Islam agama yang tinggi, ya, jaya, tinggi, jaya di atas seluruh agama. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa agama itu banyak, ya, ajaran itu banyak, keyakinan itu banyak. Tata cara ibadah itu banyak, ya. Tetapi kembali ke awal tadi, kita sebagai umat Islam harus menggunakan tata cara sesuai dengan Islam. Tidak usah dan tidak perlu mengikuti tata cara lainnya yang di luar Islam. Maka Islam itu akan jaya, akan tinggi, akan mulia walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik itu benci. Bapak Ibu para jamaah, mekaten pangaosan dalu punika ingkang saged kula waosaken faedahipun, nggih, saking dumugi ayat nomor 9. Jeng ben insyaallah kita waos menis surat As-Saff ning pembahasanipun ayat 10. Mugi-mugi Allah tansah paring bimbingan dumateng kula panjenengan sami lumampah lan tumuju dumateng merginipun ingkang leres lan lurus, lan mugi-mugi kita kalebet golonganipun tiyang ingkang dipun tutup akhir ayat kita kanthi kahanan husnul khotimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.